Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari gerak lurus, yaitu ini, jarak dan perpindahan. Jadi yang perlu saya jelaskan kepada Anda apa sebenarnya itu jarak dan perpindahan. Yang pertama, jarak itu biasa disimbolkan dengan S. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda. Terus jarak itu adalah besaran skalar. Nah, mungkin kalian masih ingat, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Nah, kalau yang satunya itu perpindahan. Ini dari simbolnya saja sudah ada tanda panahnya di atas ya. Jadi kalau perpindahan disimbolkan X, itu adalah panjang lintasan yang hanya melihat titik awal dan titik akhir. Jadi kalau misalnya di sini adalah titik awalnya, di sini adalah titik akhirnya, berarti kita tinggal tarik dari sini ke sini nih. Kalau dia bergerak misalnya dari bawah sini ke atas sini, tapi dia belok-belok begini nih, belok-belok. Nah, bagaimanakah besar perpindahannya? Ya tetap kita cuma lihat titik awal sama titik akhir. Kita tidak lihat belok-beloknya bagaimana. Nah, itu yang disebut dengan perpindahan. Terus, perpindahan itu adalah besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Arahnya itu bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Nah, itu untuk 3 dimensi pada Cartesius. Nah, jarak itu panjang lintasan. Perpindahan juga panjang lintasan. Nah, bagaimana cara membedakan untuk antara jarak dan perpindahan pada suatu soal? Nah, untuk membedakannya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini slide berikutnya saya sudah tampilkan. Anggaplah ini sebuah ukuran. Ini sebenarnya tidak juga lapangan bola voli ya. Bagaimana ya? Ini kurang 1 meter lah untuk jadi lapangan bola voli kan. 6x9, tapi ya anggaplah ini hampir jadi lapangan bola voli. Di sini maksudnya 9 meter itu satu lapangan, satu sisi lapangan bola voli, tidak dua sisi kan. Di sini ada sebuah petak yang ukurannya itu 6 meter kali 8 meter. Terus tiap sudut dari petak-petaknya ini saya beri simbol A, B, C, dan D. Nah, misalnya saya lanjut ke slide berikutnya. Misalnya ada benda yang bergerak dari lintasan A ke B, baru setelah sampai di B dia lanjut ke C, setelah sampai di C dia lanjut ke D, setelah sampai di D dia lanjut ke A. Nah, bagaimana cara menentukan jaraknya? Nah, kalau jarak kita menghitung saja nih. Kalau A ke B berarti 8 meter. Kalau B ke C kan 6 meter. Berarti kalau dia melintasi melalui lintasan A, B, C, berarti kita tinggal jumlah nih. 8 tambah 6 jadi 14. Terus kalau dari C ke D, dia lagi tinggal ditambah 8. Jadi hasilnya 22. Jadi kalau jarak itu kita tinggal jumlah saja terus berapa panjang lintasan total yang dia lewati. Nah, kalau perpindahan, nah ini yang perlu kalian perhatikan. Kalau perpindahan itu dia hanya melihat titik awal dengan titik akhir. Nah, misalnya kalau lintasan A ke B. Kalau lintasan A ke B kan ini berarti kita lihat titik awalnya A, titik akhirnya adalah B. Nah, panjang dari A ke B itu dia mengalami perpindahan sebesar 8 meter. Nah, kalau dari A ke B baru ke C untuk lintasan yang kedua ini, nah ternyata perpindahannya itu kita tinggal lihat titik awalnya yang di A ke titik akhirnya yang di C. Ini tinggal ditarik garis lurus nih. Kalau kita tinggal tarik garis lurus, kalau ini adalah 6 meter dan ini 8 meter,
Berarti kalau saya tarik garis pakai persamaan Pitagoras, nih saya coba ketik, tulis, berarti akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Ya kan? Kalau 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 berarti 64 ditambah 36. Berarti akar 100. Kalau akar 100 itu berarti perpindahannya adalah 10 meter. Nah, itu yang untuk perpindahan untuk lintasan A, B ke C. Terus untuk lanjutan lanjutan lintasannya yang A, B, C dan D, berarti kita cuma lihat lintasan titik A dan titik D. Nah, berapakah perpindahan dari A ke D? Ya tinggal tarik garis lurus nih. Nah, ini kan sudah ada jaraknya kan sebesar 6 meter. Nah, sudah 6. Nah, kalau A, B, C, D terus kembali ke A, berarti dari A baru kembali lagi ke A, berarti perpindahannya berapa? Nah, kalau titik awalnya A, terus kembali lagi ke A, berarti bisa dianggap perpindahannya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena awalnya di situ, akhirnya juga di situ, berarti dianggap bahwa perpindahannya sama dengan 0. Walaupun dia sudah berjalan bagaimana, tapi kalau dia kembali lagi ke A, berarti perpindahannya sama dengan 0. Nah, seperti itu untuk jarak dan perpindahan. Nah, ini untuk tipe soal yang pertama yang belum saya hubungkan dengan persamaan vektor dan komponen-komponennya. Nah, untuk yang menggunakan persamaan vektor dan komponen-komponennya saya bahas di video berikutnya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.